Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah roti anggur yang kami hunjukkan atas perintah-Mu. Limpahkanlah rahmat penebusan kepada kami berkat misteri suci yang kami rayakan dalam sembah bakti kami yang pantas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan bahwa mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepada aku ada di dalam mereka, dan aku dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, sebagaimana yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita, adalah merupakan bagian dari bacaan Injil hari kemarin, yang merupakan doa Yesus untuk para murid-muridnya.
pada bagian akhir dari doa Yesus yang dipanjatkan kepada Bapanya. Yesus yang kita renungkan ini, kita melihat perhatian, cinta, dan harapan Yesus pada kita semua sebagai gereja yang terbentuk berkat pewartaan para rasul. Cinta, perhatian, dan harapan Yesus menghendaki agar kita bersatu dengan Dia. Sebab oleh persatuan itulah kehidupan sebagai pengikut Kristus dapat terkondisikan dengan baik. Tanpa persatuan, kita akan mengalami kemunduran dalam mengusahakan terwujudnya nilai-nilai Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gema doa Yesus perihal persatuan bagi para muridnya tampak sangat cocok untuk kondisi kita di zaman sekarang. Sebagai kaum minoritas dalam bangsa yang majemuk di Indonesia ini, para murid Kristus diharapkan untuk bersatu dalam mengamalkan nilai-nilai Injil. Dengan cara demikian, kita memiliki daya dan keberanian untuk tampil sebagai pengikut Kristus dan memberikan kesaksian yang hidup. Perjuangan untuk menegakkan kerajaan Allah bukanlah perjuangan personal atau pribadi semata, melainkan sebuah perjuangan bersama. Yesus dalam tugas perutusannya selalu menjalin persatuan dengan Sang Bapa. Misi membangun kerajaan Allah bukanlah misi yang mudah dan sederhana. Misi ini mensyaratkan adanya kerjasama dan kesatuan dari semua pengikut Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapanya. Persatuan inilah yang dicita-citakan Allah ketika menciptakan manusia, seperti yang dikatakannya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat manusia dengan imamat rajawi Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya dan menderita di kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, Yesus sungguh-sungguh menginginkan persatuan kasih dengan Bapa dan kasih dalam diri para murid-Nya. Doa Yesus menjamin bahwa dalam keadaan apa saja, sukses atau gagal, orang tetap beriman dan mempunyai kekuatan. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah dikala jatuh, kesepian, ditolak, atau dianiaya. Pada saat sukses, bahagia, doa Yesus membuat kita tidak lupa daratan, tidak lupa akan orang-orang di sekitar yang sedang menderita. Yang jelas, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa Yesus membuat kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuannya. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semakin menghantar kita untuk menjadi rasul-rasul doa yang tangguh dalam kehidupan kita. Jadikanlah doa Yesus sebagai inspirasi dasar yang selalu mendoakan para murid-Nya untuk selalu berlangkah mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan. Semoga demikian. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.